Halo, selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Oke, sesuai judulnya, kali ini aku akan bahas mengenai seleksi mandiri, yaitu mengenai pemilihan besaran uang pangkal di seleksi mandiri. Kemarin banyak banget yang tanya di DM tentang bener gak sih kak, semakin besar uang pangkal yang dipilih, semakin besar juga peluang lulusnya. Ini mitos atau fakta coba? Oke ya, langsung aja kita bahas di video kali ini. Tapi aku ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa follow Instagram aku, yaitu ini. Barangkali ada yang mau tanya sesuatu, bisa tanya lewat DM aja ya. Soalnya kalau di kolom komen tuh kadang suka ketimbun-timbun, jadi nggak kebaca. Oke, langsung aja kita bahas. Mengenai pertanyaan tadi, yaitu apakah pada seleksi mandiri besaran uang pangkal menjadi indikator utama faktor diterima atau tidaknya calon mahasiswa baru? Sebenarnya kalau mandiri kan ditentukan ya syaratnya oleh PTN. Maksudnya kayak gini loh, PTNA mensyaratkan nilai UTBK pada seleksi mandirinya. Ada juga PTNB yang menggunakan nilai rapor dalam seleksi mandirinya. Jadi, secara umum itu persyaratan seleksi mandiri itulah yang digunakan sebagai indikator pertama atau indikator utama penilaiannya, yaitu adanya nilai UTBK atau juga nilai rapot, dan bahkan juga ada yang menggunakan tes lagi. Selain itu, biasanya nih, seleksi mandiri itu ada uang pangkalnya kan, tapi nggak semuanya. Sekarang itu ada juga yang enggak pakai uang pangkal di seleksi mandirinya. Selain kedua itu, bisa jadi ada indikator lain yang juga mempengaruhi peluang kelulusan Camaba di jalur mandiri. Sebut saja ya indikator X gitu. Nah, tapi indikator X itu hanya PTN yang tahu. Barangkali ya, tentu tidak semua. Mengenai pertanyaan tadi, apakah pada seleksi mandiri besaran uang pangkal itu menjadi indikator utama diterima atau tidaknya Camaba? Kalau menurut aku pribadi sih ya, itu tentu tidak menjadi indikator utama si uang pangkalnya itu kalau menurut aku. Soalnya dari pengalamanku dulu itu kayak nggak menunjukkan kalau uang pangkal itu merupakan indikator utama. Lalu, apa dong indikator penilaian pada seleksi mandiri PTN? Kembali lagi ya, ini masih opini, yaitu menurut aku. Yang menjadi indikator utama yaitu tetap nilai. Entah itu nilai rapot, nilai UTBK, atau nilai dari ujian mandirinya. Ujian lagi maksudnya buat mandirinya. Soalnya kan kadang ada PTN yang mengadakan ujian lagi untuk di jalur mandirinya. Pokoknya kalau menurut aku itu indikator utama pertama yang paling penting itu adalah nilai, tetap nilai gitu. Setelah itu barulah pilihan uang pangkal dan juga diikuti oleh faktor-faktor X. Jadi uang pangkal itu masuk ke indikator keduanya ya, yang digunakan pada saat misal terjadi kesamaan nilai kayak gitu. Misalnya nih, sisa kuota seleksi mandiri di PTNA itu tinggal 1 peserta aja. Tapi ada beberapa peserta, sebut saja si A dan juga si B. Itu nilainya kebetulan sama banget, sama persis gitu. Lalu bagaimana dong? Padahal ini kan nilainya sama gitu. Sedangkan kuotanya tinggal 1 untuk 1 peserta. Nah, kebetulan PTN itu menggunakan atau menarik uang pangkal. Maka itu untuk mempertimbangkan siapa yang akan dipilih atau lulus, itu bisa dilihat dari besaran uang pangkal yang dipilih. Misal si A itu mengisi uang pangkal lebih besar dari si B, maka yang dimasukkan atau yang diterima itu yang A biasanya. Tetapi perlu ditekankan ya teman-teman bahwa uang pangkal itu bukan satu-satunya penentu kelulusan di universitas atau PTN jalur mandiri. Ingat ya, masih ada indikator lain seperti nilai, dan juga yang tadi disebut indikator X, dan juga alumni misalnya gitu. Ini sih kalau nilai bisa disebut yang utama ya.
Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena aku tuh udah ngalamin gitu. Jadi waktu menunggu hasil pengumuman SBMPTN, aku tuh coba-coba daftar mandiri ya. Nah, itu waktu itu udah daftar 7 kali. Nah, yang 5 kali udah pengumuman waktu itu. Dan itu 5 kali itu ketolak. Aku dapat yang mohon maaf terus gitu. Jadinya kan otaknya kayak, aduh gimana ini gak keterima, apa karena aku ngisi uang pangkalnya sedikitan gitu. Akhirnya di pendaftaran yang ke-6 dan juga ke-7 itu, aku ngisi uang pangkal yang ke-6. Yang ke-6 itu aku ngisi uang pangkal gede banget. Dan itu aku gak mikir kalau aku ngisi uang pangkal segitu dan keterima lalu gimana gitu. Aku tuh gak mikir ke situ. Kalau misalkan keterima ya gila gede itu gitu. Nah, aku tuh pilih di jurusan yang termasuk favorit gitu. Aku milih jurusan yang favorit dengan nilaiku yang pas-pasan dan bisa dikatakan sedikit gitu. Lalu dengan diimbangi uang pangkal yang gede banget. Tetapi waktu pengumuman itu tetap nggak lolos karena mungkin nilaiku yang sedikit. Lalu aku coba lagi ke-7 kalinya, daftar mandiri juga, dan itu di PTN yang sama. Tapi aku tuh milih jurusannya beda. Kalau untuk keketatannya mungkin bisa dikatakan lebih rendah dari jurusan yang sebelumnya aku daftar itu. Jadi mungkin nilaiku di jurusan saat itu yang aku daftar ke-7 kalinya itu termasuk masuk gitu. Mungkin pesaingnya juga beda kan ya, karena itu bisa dikatakan jurusan yang sepi peminat di universitas itu. Nah, aku daftar di situ dengan uang pangkal yang lebih rendah, tetapi nilainya sama dan jurusannya beda. Itu tuh keterima waktu pengumuman. Nah, aku tuh mikir, berarti mandiri itu nggak melulu soal uang pangkal yang gede gitu, tetapi nilai juga harus diperhatikan, dan nilai merupakan indikator utamanya. Karena tadi kan aku daftar di jurusan yang favorit dengan uang pangkal yang gede menurut aku, tapi nilaiku tuh ya biasa, itu nggak keterima karena pesaingnya itu jauh lebih banyak yang nilainya tinggi-tinggi dibanding aku. Dan aku juga coba lagi di PTN yang sama dengan jurusan yang beda dan nilai yang sama, itu dengan uang pangkal yang lebih rendah daripada yang awal tadi, dan itu keterima. Maka aku menyimpulkan di sini bahwa mandiri itu enggak melulu soal uang pangkal. Nah, untuk itu aku juga ada tips untuk teman-teman supaya memilih uang pangkal dengan tepat. Yang pertama itu isi dengan jujur ya teman-teman, dan juga sesuaikan dengan kemampuan orang tua atau wali. Jadi jangan pernah coba-coba kayak karena ego dan juga tekanan pikiran yang enggak keterima-keterima, itu membuat kalian itu mengisi uang pangkal yang fantastis. Jangan kayak gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan wali atau orang tua yang mau membiayai teman-teman kuliah. Tetapi kalau misalkan bisa menyanggupi membayar dengan uang pangkal yang tinggi dan juga fantastis, ya karena bisa, maka ya boleh-boleh aja gitu. Tetapi kalau sekiranya nggak bisa dan juga di luar kemampuan, sebaiknya memilih sesuai dengan yang kemampuan orang tua atau wali yang mau membiayai. Jadi jangan dipaksa gitu ya teman-teman. Sekarang tuh banyak ya PTN yang menyediakan pilihan uang pangkal mulai dari 0 rupiah. Misal dengan nilai yang tinggi, karena dari keluarga yang sederhana, maka memilih uang pangkal 0. Dan kebetulan keterima. Wah, itu mah alhamdulillah banget ya pastinya. Intinya, buat teman-teman kalau misalkan mau memilih uang pangkal itu sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan ya. Untuk yang mampunya sedikit juga jangan berkecil hati, tidak apa-apa. Pokoknya disesuaikan dengan kemampuan. Untuk yang mampunya mengisi uang pangkal yang besar dan juga fantastis juga tidak apa-apa, karena itu mampu. Itu sih saran aku. Soalnya kan kalau kuliah itu nggak melulu soal masuknya aja, tetapi juga membutuhkan biaya lain-lain yang juga nggak sedikit gitu. Ya buat kos, buat makan, dan kebutuhan lain-lainnya. Jadi jangan dihabiskan untuk uang pangkal aja ya. Itu saran aku. Oh ya, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.
Apabila aku dalam menyampaikannya itu kurang berkenan di hati teman-teman atau banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, sekian, sampai mendengarkan lagi di videoku yang selanjutnya.